Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Jafnika, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023, bidang studi IPA, program studi pasca sarjana Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang praktik baik saya atau best practice dengan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Kondisi yang menjadi latar belakang adalah kurangnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran yang dapat dilihat dari tidak aktifnya dalam pembelajaran IPA dan kesulitan memahami konsep materi IPA yang berdampak pada nilai yang rendah. Sebagian besar peserta didik terbiasa menjawab soal-soal LOTS dan kesulitan ketika diberikan soal-soal HOTS. Kondisi ini tidak lepas dari penggunaan model pembelajaran konvensional yang masih diterapkan dan menyebabkan kurang menariknya kegiatan pembelajaran di kelas. Selama ini, guru tidak mengaplikasikan pendekatan TPACK untuk dimasukkan ke dalam proses pembelajarannya. Media yang digunakan dalam pembelajaran hanya media buku dan informasi dari guru. Praktek ini penting untuk dibagikan karena diharapkan praktek ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain. Dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan ini? Yang pertama, guru kurang mahir menerapkan strategi pembelajaran yang berorientasi pada proses dan aktivitas belajar peserta didik. Misalnya, problem-based learning, project-based learning. Yang kedua, guru harus dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas seperti bertanya, berdiskusi, dan merespon pertanyaan guru. Yang kelima, orang tua kurang memperhatikan perkembangan pendidikan peserta didik di madrasah. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru antara lain. Yang pertama, guru harus bisa meningkatkan motivasi peserta didik dengan strategi belajar seperti menciptakan kelas yang kondusif, memberikan penghargaan, membuat peserta didik aktif, dan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik di kelas, saya menerapkan pembelajaran inovatif yang dapat membangkitkan aktivitas belajar siswa. Di antaranya adalah penggunaan model pembelajaran PBL dan model pembelajaran PJBL. Untuk model pembelajaran PBL, langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah: yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah dengan menampilkan video berkaitan dengan materi zat aditif, yaitu dampak meminum minuman kemasan. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik, yaitu membagi kelompok kerja yang terdiri dari 4-5 orang, membagikan LKPD, dan peserta didik mengumpulkan informasi dari objek yang diamati untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang ketiga, membimbing penyelidikan secara kelompok, yaitu peserta didik mengamati objek dengan baik dan melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber, menyajikan hasil diskusi secara tertulis di dalam LKPD, dan memverifikasi pengamatan dengan data-data atau teori pada buku sumber. Yang keempat, menyajikan hasil karya, yaitu peserta didik dibimbing oleh guru mempresentasikan hasil pemecahan masalah dan kelompok lain menanggapi hasil diskusi. Yang kelima, mengevaluasi hasil karya, yaitu guru mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain, melakukan tanya jawab terkait pemecahan masalah, dan guru mengecek penguasaan materi dengan lembar evaluasi. Untuk model pembelajaran PJBL, langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah: yang pertama, menentukan pertanyaan dasar, yaitu guru memberikan stimulus berupa masalah yang terdapat dalam video pembelajaran dan guru mengajukan pertanyaan terkait video. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek, yaitu guru membagi kelompok kerja yang terdiri dari 4-5 orang, membagikan LKPD,
Guru memantau dan membimbing kegiatan penyelidikan dan guru menampilkan contoh rencana proyek dalam bentuk video. Yang ketiga, menyusun jadwal, yaitu peserta didik dipandu guru berdiskusi menyusun jadwal start dan finish tentang kegiatan proyek. Membuat kesepakatan terkait tema, yaitu bagan sistem peredaran darah manusia, dan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek. Yang keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, yaitu peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya, mengisi LKPD, membuat alat peraga sistem peredaran darah pada manusia, dan guru melakukan penilaian proses. Yang kelima, menguji hasil, yaitu guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja melalui alat yang dibuat dan peserta didik dengan kelompok lain menanggapi dan guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar guru dan peserta didik melakukan tanya jawab terkait pemecahan masalah dari praktikum yang telah dilakukan dan peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPP, penggunaan model pembelajaran PBL dan PJBL yang saya terapkan pada aksi 1 dan aksi 2 dengan hasil yang saya lakukan bersama teman sejawat. Setelah proses pembelajaran, serta dampak pada siswa adalah: untuk penerapan model PBL. Dengan penerapan model PBL, peserta didik lebih bersemangat dan aktif serta tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok serta kelompok tersebut mencari permasalahan yang terdapat pada video sehingga mereka aktif di dalam proses pembelajaran. Pada penerapan model PJBL, dengan penerapan model PJBL, peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok serta kelompok tersebut membuat proyek dan dilanjutkan mempresentasikan hasil proyek tersebut sehingga mereka aktif di dalam proses pembelajaran. Saya selaku guru merasa puas karena peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik sesuai langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat. Motivasi belajar peserta didik mengalami peningkatan dibuktikan dengan aktifnya dalam kegiatan kelompok, kegiatan presentasi, dan tanya jawab. Dari keseluruhan proses tersebut, saya mendapatkan pembelajaran dari aksi 1 dan aksi 2. Yang pertama, guru seyogyanya harus meningkatkan kemampuan diri, baik secara pedagogi, profesionalitas, kepribadian, dan sosial. Yang kedua, guru harus mampu menyajikan kegiatan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan bermutu, sehingga kemampuan peserta didik dapat meningkat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, guru dituntut untuk menguasai psikologi pendidikan yang harus memahami kondisi siswa, mengetahui kebutuhan belajar siswa, dan gaya belajar siswa. Dan yang keempat, dengan guru meningkatkan kemampuan belajar mengajarnya, diharapkan guru dapat membawa perubahan dalam kegiatannya di kelas sehingga dapat mendorong siswa untuk lebih mudah menerima pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekian cerita praktik baik atau best practice yang saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.